Berarti menjadikan sebab seorang hamba mudah menyadari kesalahan lalu bertobat dengan sungguh adalah kesadaran akan keagungan Allah. Tentunya kita harus paham Allah zat yang maha pengasih, tapi Allah juga zat yang maha pengampun. Dan Allah zat yang maha agung. Murka Allah sangat pedih. Jika kemarin dikatakan bahwasanya kalau ada orang ternyata hanya tahu kasih sayang Allah saja, lalu kok tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, dia orang tertipu. Pertemuan yang lalu, hanya mengetahui Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, lalu dia berbuat dosa. Kenapa? Kan Allah maha pengasih. Itu justru karena dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Nah, ini lanjutannya tentang taubat tadi. Baginda Nabi beristighfar padahal beliau tidak punya dosa, tapi merasa bersalah itu penting. Merasa bersalah itu perlu. Biarpun bukan sebuah kesalahan. Tidak usah derajat Nabi ya, derajat manusia saja. Tidak sebuah dosa, akan tapi orang merasa berdosa. Mohon maaf, misalnya begini. Ada seorang fakir, ibu-ibu, dia betul kelaparan di hadapan Anda. Dan Anda tahu dia lapar. Kemudian dia hanya minta uang 5.000 kepada Anda. Mas atau Pak, Ibu, saya minta uang 5.000. Itu untuk beli makanan, saya tidak punya uang. Saya lapar sekali ini. Dan Anda tahu betul dia adalah lapar. Kemudian, Anda tidak punya uang sama sekali. Sehingga biarpun 5.000, Anda tidak bisa memberi. Apa yang ada di hati Anda yang hatinya hidup? Anda akan merasa menyesal dan merasa bersalah. Padahal bukan sebuah kesalahan, Anda tidak punya uang kok. Bukan sebuah kesalahan, karena bukan sebuah dosa. Tapi karena apa? Hati Anda hidup. Bukan sebuah kesalahan, tapi Anda merasa bersalah. Seperti Anda yang sudah biasa tahajudan. Tahajud adalah sunnah. Dan pada suatu malam, Anda tidak sempat bangun malam. Tiba-tiba sudah adzan subuh dikumandangkan. Anda merasa bersedih, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, nggak bangun malam. Kenapa Anda beristighfar? Apakah sebuah dosa? Bukan. Bukan sebuah dosa, hanya karena Anda tidak bisa bangun malam. Anda merasa berdosa. Ini penting sekali. Sehingga semakin orang kenal Allah, maka begitu mudah menyadari tentang kesalahan. Kesalahan yang pernah terjadi. Bahkan bukan sebuah kesalahan, akan dianggap sebuah kesalahan. Semua itu yang terjadi. Nah, sekarang yang dibahas Imam Haddad adalah merencanakan bertobat. Sesuatu yang bukan dosa nggak boleh. Gambarannya begini, bagaimana sih? Coba, na'udzubillah min dzalik. Seseorang berkata, aku akan bertobat nanti. Pada zaman Nabi kan ada orang bertobat. Dicambuk 100 kali. Kalau sudah dicambuk 100 kali, terbebas dari dosa zina. Saya nanti akan minta dicambuk 100 kali. Nah, di saat dia merencanakan, siap, saya akan kuatkan badan saja, saya akan siap dicambuk, siap bicara mengajak. Jadi nanti kamu minta dicambuk kepada seorang hakim 100 kali. Zina yang bukan muhsan, seorang perjaka yang berzina. Nah, di saat dia membicarakan tentang kesiapan dirinya untuk dicambuk, mau minta dicambuk, itu berarti sebetulnya dia telah merencanakan berzina terlebih dahulu. Berzina terlebih dahulu. Jadi yang membisikkan di dirinya tentang pertobatan akan sebuah dosa yang belum dilakukan, itu sebetulnya merencanakan dosa itu sendiri. Jadi merencanakan dosa itu sendiri. Kenapa? Oh, tidak terjadi pada dia, dia berhayal tentang bertobat. Saya akan tobat begini. Karena apa? Kalimat pertobatan. Sebab tobat itu ada rentetannya, ingat. Orang tidak akan dianggap sebagai orang yang bertobat kecuali dia menyadari dosa. Dan menyadari dosa itu tidak akan mungkin kecuali dengan merenungi tentang dosa. Berangkat dari menung, dosanya pernah terjadi, direnungi, disadari, baru muncul tobat. Maka kalau ada orang merencanakan tobat, itu sebetulnya telah dengan halus dia merencanakan dosanya terlebih dahulu. Dan merencanakan dosa ini adalah sebuah kebusukan hati. Makanya jangan merencanakan sebuah dosa. Dan ini ya halus, subhanallah. Imam Haddad membidik dari sisi bukan orang yang berniat dosa, tidak. Niat tobat dari dosa yang belum dilakukan, sebetulnya dia telah merencanakan. Karena ngerti, oh kan dari hubungan dengan sebelumnya, Allah kan maha kasih. Kalau Allah maha kasih, sudah dia akan bertobat. Maknanya apa?
Kenapa? Saya akan mudah melakukan dosa. Nanti akan bertobat. Dosa. Aku melakukan dosa. Nanti kan tobat. Dosa. Tobat. Nah, antara dosa dengan tobat itu nggak ada jaminan kita masih hidup. Bisa jadi setelah dia melakukan dosa, lalu mati kok. Makanya jangan membicarakan tentang tobat akan dosa yang belum pernah dilakukan. Akan tapi kalau kita membahas tentang kalau orang berzina, bukan zina saya. Akan tapi kalau orang berzina, tobatnya begini. Orang ini tobatnya begini. Tidak mengatakan, saya akan tobat. Kalau mengatakan, saya akan tobat. Berarti tobat mukadimahnya apa? Dosa. Berarti telah halus merencanakan sebuah dosa. Dan ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Dia halus merencanakan dosa, kemudian dia mengatakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, kemudian dia mudah melakukan dosa. Maka dari itu, pembicaraan tentang tobat bukan dosa yang akan dilakukan. Akan tapi tobat itu akan dosa yang pernah dilakukan. Dan mari kita semuanya merenungi tentang diri kita sendiri. Dan kalau orang benar dengan tobatnya, Allah Maha Kasih. Dan benar Allah Maha Kasih. Sampai dikabarkan oleh baginda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dengan tobat yang sesungguhnya tobat atas sebuah dosa. Bukan bertobat tentang sesuatu yang belum dilakukan. Nggak ada. Makanya merencanakan sebuah kemaksiatan ini adalah sebuah dosa hati. Lintasan-lintasan kebusukan, kekotoran. Ini adalah kebusukan, kekotoran hati. Maka ini, Imam Haddad jauh-jauh. Jadi dengan hikmah Imam Haddad ini adalah bukan sekedar merencanakan berbuat dosa, halus merencanakan sebuah dosa yang kadang tidak disadari. Mohon maaf. Ini tentang pengobatan lagi nih loh ya. Kalau ada orang minum satu obat anti, sebenarnya sudah dibilang sama dokter, mohon maaf. Kata dokter, tolong hindari Anda makan ini. Supaya kesehatanmu terjaga. Sebab kalau kamu makan banyak ini, maka nanti akan membahayakan tentang kesehatanmu. Dan memang ini ada penawarnya. Maka di saat seseorang meminum penawarnya itu maksudnya apa coba? Penawarnya itu kan tobatnya, obatnya. Jadi kapan dia minum penawarnya itu sebenarnya dalam hatinya niat ingin makan tadi. Mohon maaf yang punya penyakit, mohon maaf apa, gula ya, gula itu. Setelah minum apa? Insulin apa? Minum obat ini sebenarnya dia niat mau makan yang mau melanggar dia. Karena dia minum itu sudah nggak mungkin. Dia waktu minum itu, dia tobatnya didahulukan. Itu karena dia merencanakan ingin melanggar. Kurang lebih seperti itu dengan Imam Haddad nih. Subhanallah. Kami baca ini ajib. Ini tidak jarang kita mungkin tidak pernah merenung dalam. Ternyata ada merencanakan dosa halus sekali. Yang dibahas adalah tobat. Tobat kok nggak boleh. Membicarakan tobat akan dosa yang belum pernah dilakukan, itu sebetulnya diam-diam halus merancang dosa untuk dilakukan. Ya kayak tadi, sengaja minum obat penawar, biar apa? Nanti mau makan, mau melanggar. Kayak gitu. Kurang lebih semacam itu. Jadi, kembali kepada keyakinan hikmah sebelumnya. Kemaha kasih Allah, maha penyayang Allah. Ini hendaknya kita sambut dengan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan kemaksiatan. Kita hubungkan dengan masalah ini. Kalau tahu Allah maha pengampun, bukan berarti kita memperbanyak dosa. Allah maha pengampun itu artinya agar kita mengorek-ngorek dosa kita, lalu kita adukan kepada Allah. Begitu seharusnya. Jangan sampai engkau tidak minta ampun kepada Allah sementara Allah Maha Pengampun. Jangan sampai kita menghadap pada Allah ternyata membawa dosa. Ada kesempatan memohon ampun, kenapa? Dan Allah akan membuka pintu pengampunan seluas-luasnya selagi seorang hamba tidak menyekutukan Allah. Semua dosa akan diampuni selagi itu bukan menyekutukan Allah. Dosa apapun, segede apapun, Allah akan mengampuni selagi tidak menyekutukan Allah. Malam yughorhir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Dan sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, permohonan ampun tidak diterima oleh Allah. Tobat tidak diterima. Sebab kalau sudah matahari terbit dari barat, nggak ada orang nggak tobat. Orang sudah pada ketakutan semuanya. Yang semula nggak beriman akan adanya hari kiamat, langsung percaya hari kiamat. Kenapa? Matahari terbit dari barat. Di saat itulah
orang mau bertobat tidak diterima. Atau yugharhir, di saat nyawa sudah sampai tenggorokan. Karena apa? Sudah diperlihatkan tempatnya. Jadi kalau orang ghargharah itu, orang kalau di saat menjelang ajalnya itu, sebelum terlepas itu nyawa, dia sudah melihat tempatnya. Ahli surga melihat surga, ahli neraka melihat neraka. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, orang ahli surga akan melihat tempatnya di surga. Kalau orang yang punya penuh dengan maksiat dan dosa, tidak mau keluar nyawa itu, dipukul-pukul malaikat, keluar. Tersiksa dia. Cuman itu nggak terlihat. Itu alamnya alam beda, sudah bukan terlihat oleh kita. Yang mendengar hanya semua makhluk Allah mendengar. Kejadian-kejadian itu termasuk kejadian siksa di alam barzah, semua makhluk mendengar kecuali at-thaqalain, kecuali manusia dan jin tidak mendengar. Nah inilah, maka mari kita sekarang merenung tentang diri kita, jangan merencanakan sebuah dosa, akan tapi pandai-pandailah. Kita punya masa lalu kok. Terlalu banyak dosa kita untuk kita renungi. Jangan merenung dengan dosa yang belum pernah terjadi. Waspada untuk tidak melakukan dosa, ya bukan itu. Itu bukan tobat, waspada. Kita mengatakan dosa, ini dosa, murka Allah, biar kita menghindar dari itu semuanya. Kemudian di saat kita melihat Allah Maha Kasih, hati-hati jangan kepleset seperti yang diingat oleh Imam Haddad pada pertemuan yang lalu. Ada orang melihat Allah Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Kasih, Maha Pengampun, lalu ada bisikan setan. Ya sudahlah, kan Allah Maha Pengasih. Lakukanlah dosa suka hatimu, kan Allah Maha Kasih. Nah ini kebodohan. Dikatakan Imam Haddad kemarin, ini sebuah kebodohan, paling bodohnya orang bodoh itu. Paling bodohnya orang bodoh tahu Allah Maha Kasih, ternyata tidak menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, kan bodoh. Allah Maha Pemurah tapi tidak mendapatkan kemurahan dari Allah. Allah Maha Pengampun tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Bukan orang bodoh. Sudah tahu ini ada orang, manusia saja, dia haus, ada orang dia adalah jualan es, kita tidak mendapatkan es, kan kebodohan. Mestinya kita mendapatkan segarnya es tersebut. Ini sebuah contoh saja, kita membuat contoh untuk mudahkan pemahaman. Bagaimana dengan Allah, selagi kita tahu Allah Maha Pengampun, maka ayo tengok dosa kita mulai dari saat kita balik, masa kecil kita, di saat kita mulai balik, saat itu akan dihitung dosa kita. Apapun, lalu hadirkan dalam permohonan ampun kepada Allah, diberikan tetesan air mata, dosa yang pernah dilakukan. Semakin Anda bisa menggedehkan dosa-dosa yang Anda pernah lakukan, maka itulah semakin kecil itu dosa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.